Selamat pagi, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Baik, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Tentunya saya harap baik-baik saja. Tetap dalam kasih penyertaan Tuhan senantiasa ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara Mutiara Kebenaran, di mana kita akan membahas kebenaran-kebenaran Alkitab. Iya, tentunya Anda yang sudah beberapa kali mengikuti acara ini tahu bahwa kita sudah sampai di Kejadian pasal yang ke-10. Namun saya ingin mengingatkan, mungkin ada sebagian yang baru pertama kali bergabung dengan kami, bahwa kita membahas kitab Kejadian satu pasal satu hari ya. Dan acara kita tayang dari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Jadi satu pasal Kejadian satu hari, maka kita akan menghabiskan sekitar 50 sesi atau 50 hari untuk menyelesaikan seluruh kitab Kejadian. Nah, mengapa Kejadian, saudara kasih Tuhan? Ya, karena ini adalah kitab pertama dan kita sudah berfokus untuk membahas kebenaran firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Kalau Anda ingin mengenal kebenaran firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, kita juga ada program yang sangat bagus untuk hal itu, yaitu program Through the Bible yang dibawakan oleh Dr. Suhento Liao. Sedangkan untuk Perjanjian Lama, kita membahasnya melalui program Mutiara Kebenaran ini di dalam kitab Kejadian. Dan saudara yang kasih Tuhan, sungguh indah pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas. Dan kita mendapatkan hari demi hari bahwa Perjanjian Lama bukanlah tempat yang membosankan. Sebaliknya, Perjanjian Lama penuh dengan cerita-cerita yang menggetarkan hati, cerita-cerita yang begitu nyata dan begitu hidup, saudara yang kasih Tuhan, dan yang efeknya masih terasa hingga hari ini. Siapa yang tidak merasakan efek dari kejatuhan dosa di pasal 3 Kejadian? Siapa yang tidak merasakan efek dari bencana air bah global yang terjadi di pasal ke-6 hingga pasal yang ke-9? Dan kita akan temukan lagi begitu banyak hal-hal yang menarik di dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian ya. Karena kitab Kejadian mencatat begitu banyak hal yang merupakan permulaan dari sesuatu. Begitu banyak bapak-bapak iman kita seperti Abraham dan lain-lain sebagainya akan kita temui dalam kitab ini. Nah, oleh karena itu bersiap-siaplah untuk membahas kebenaran bersama dengan kami di tempat ini. Iya, dan saat ini kita akan segera masuk ke dalam pembahasan. Tentunya sangat baik sekali kalau Anda memiliki Alkitab juga untuk belajar bersama. Jadi kita bisa membuka ayat-ayat bersama, kita memperhatikannya, dan daripada Anda mendengar saja lewat radio. Nah, tentu kalau Anda sedang di mobil mungkin ya, maka mungkin Anda tidak mungkin sambil membaca Alkitab, maka saya tetap akan membacakan ayat-ayat yang kita bahas agar Anda tetap bisa mengikuti. Tapi kalau Anda memiliki Alkitab di dekat Anda yang bisa Anda pakai ya, saya sarankan agar Anda untuk membukanya bersama-sama ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kasih setiamu begitu banyak kepada kami, kasih setiamu begitu besar. Bahkan fakta bahwa kami dapat mempelajari firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, sungguh merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Pimpinlah ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau menyertai kami membahas firman-Mu, kami dapat mengertinya, terlebih dari itu kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat berguna, menguatkan iman kami dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik, mari kita buka di dalam kitab Kejadian, saudara kasih Tuhan ya. Kitab Kejadian. Ya, dan ini ya, di dalam kitab Kejadian ini kita lihat ada daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet ya. Nah, saya akan bacakan ayat 1 dulu. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Beberapa hal yang perlu kita singgung di awal-awal pembahasan kita ini adalah bahwa mengingat kembali kepada kejadian-kejadian di pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-9, seluruh bumi baru saja dihapuskan dengan air bah ya. Tuhan dengan spesifik mengatakan bahwa segala yang memiliki nafas di hidungnya mati. Artinya apa? Binatang darat,
manusia itu mati semua, saudara kasih Tuhan. Tumbuh-tumbuhan tentu banyak yang mati, tapi tidak punah, mereka masih hidup dan berkembang biak setelah air bah. Ya, demikian juga binatang-binatang air, ya, ikan, ubur-ubur, kerang, segala macam, ya. Mereka juga banyak yang mati, tetapi tidak mati semua. Jadi banyak yang hidup, dan yang hidup yang tersisa sampai hari ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi pada air bah itu dapat menjelaskan kepada kita banyak sekali hal, ya. Air bah menjelaskan kepada kita tentang berbagai formasi-formasi alam seperti Grand Canyon, ya, di Amerika Serikat, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, Grand Canyon, ya, bukan terjadi karena jutaan tahun terkikis oleh sungai, saudara, ya. Tapi Grand Canyon terjadi karena secara cepat, ya, air bah membelah batu-batuan pada saat itu, menimbulkan fenomena seperti Grand Canyon. Dan masih banyak lagi kita temukan lagi, ada banyak hasil-hasil fosil, ya, di mana ada sekumpulan besar jutaan ikan, ya, membeku menjadi fosil, ya. Nah, itu bukan karena proses jutaan tahun, karena hari ini ikan kalau mati tidak menjadi fosil, saudara. Ikan mati ya membusuk atau dimakan ikan lain. Tapi mengapa ikan-ikan itu sampai jutaan ekor bahkan bisa tersimpan dengan rapinya di dalam sebuah fosil? Itu adalah karena ada suatu kejadian mendadak, suatu malapetaka yang menimpa mereka, berupa air dan tekanan yang begitu kuat, ya, yang menyapu mereka dan memusnahkan mereka. Tetapi sekaligus mereka tidak sempat membusuk karena kejadiannya begitu cepat. Tetapi terjadi proses fosilisasi terjadi saat terjadi air bah itu. Jadi kita melihat banyak sekali fenomena-fenomena di dunia hari ini yang dapat kita atributkan kepada air bah itu. Nah, pertanyaan menjadi, kalau demikian berarti manusia yang keluar dari air bah hanya 8 orang saja. Ya, benar, saudara kasih Tuhan, hanya 8 orang saja. Coba kita buka, hal ini dikonfirmasikan dalam Perjanjian Baru, ya. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus, saudara, ya. Kita lihat 1 Petrus pasalnya yang ke 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ya. Oke, 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20, ya. 1 Petrus 3:20 berkata, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi kita lihat, ya, mereka hanya 8 orang yang selamat, ya. Dan pertanyaannya menjadi antara lain bahwa dari 8 orang yang selamat itu akhirnya muncullah segala suku bangsa, segala negara, segala penduduk muka bumi pada saat ini, ya. Dan kaum evolusionis tidak memiliki jawaban, ya, mengapa manusia saat ini bisa terpecah-pecah menjadi berbagai suku, berbagai bangsa, ya. Kalau misalnya manusia berevolusi, mestinya mereka berasal dari satu pasang dan seharusnya mereka menjadi satu bahasa, saudara, ya. Karena menurut mereka bahasa juga berevolusi, jadi mestinya sekali berhasil mengevolusikan satu bahasa, maka mestinya bahasa itu tetap begitu, ya. Tapi mengapa ada begitu banyak bahasa? Mengapa ada begitu banyak suku bangsa? Evolusi tidak dapat menjelaskan hal ini. Tetapi Alkitab bisa, saudara kasih Tuhan, ya. Di pasal 11 kita akan mendapatkan penjelasan mengapa ada begitu banyak bahasa, ya. Sedangkan di pasal 10 kita mendapatkan penjelasan mengapa ada begitu banyak suku bangsa, ya. Yaitu karena apa? Yaitu karena perpencaran, ya, atau pergerakan dari anak-anak dan keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet. Dan itu semua dijabarkan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-10 di sini, ya. Dan Kejadian pasal yang ke-10 sering disebut sebagai Table of Nations, ya, atau istilahnya tabel bangsa-bangsa. Karena di dalam pasal inilah kita diberitahu oleh Tuhan, ya, tentang nenek moyang dari berbagai suku bangsa di dunia ini. Nah, para ahli, ya, telah berhasil untuk memecahkan bahwa di seluruh dunia bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa seluruh dunia yang berjumlah ribuan itu bisa dikelompokkan menjadi famili-famili bahasa, ya. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu kan
masih dibilang satu ini ya, satu rumpun dan lain sebagainya. Nah, kemudian rumpun-rumpun bisa diikat lagi menjadi satu keluarga. Mereka mendapatkan ada sekitar 70 keluarga bahasa di dunia ini ya. Ada 70 keluarga bahasa di dunia ini. Dan tebak saudara yang kasih Tuhan, ternyata di dalam Kejadian pasal 10 juga dinyatakan 70 keturunan Sem, Ham, dan Yafet, saudara. 70 keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Anda boleh menghitungnya di dalam Kejadian pasal 10 ini. Jadi bukan suatu kebetulan ya bahwa ada 70 keluarga bahasa sesuai dengan penghitungan para ahli hari ini, dan ada 70 nama keturunan Sem, Ham, dan Yafet dalam pasal 10 ini, pasal yang disebut sebagai tabel bangsa-bangsa atau a table of nations, saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat ya. Nah, kemungkinan besar ya yang menulis semua ini ya, mencatat ini adalah Sem sendiri, begitu ya. Menulis pasal 10 ini. Dan kalau benar Sem yang menuliskannya, maka dia secara sistematis ya menjelaskan keturunan Yafet dulu, kemudian habis itu keturunan Ham, setelah itu baru keturunannya sendiri, keturunan Sem ya. Nah, walaupun seringkali nama anak-anak Nuh disebut sebagai Sem, Ham, dan Yafet, tetapi kita tahu bahwa urutannya kemungkinan besar bukanlah demikian ya. Urutannya bukan demikian, tapi urutannya kemungkinan adalah Yafet yang paling besar ya. Kemudian mungkin Sem, kemudian baru Ham, atau mungkin Yafet, kemudian Ham, kemudian Sem gitu ya. Nah, dari mana kita tahu Yafet yang paling besar ya? Atau Yafet yang paling besar ya? Karena di ayat yang ke-21 dikatakan ya. Di ayat yang ke-21 ya. Kita lihat di situ dikatakan dari ayat pasal 10 ayat 21, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet ya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia seolah-olah Sem adalah abangnya Yafet begitu ya. Dan ini memang merupakan suatu perdebatan apakah Sem lebih tua dari Yafet atau Yafet lebih tua dari Sem, karena di dalam bahasa asli bahasa bahasa Ibrani seolah-olah Yafet justru yang disebut sebagai yang lebih tua ya. Saya bacakan King James Version ya, berkata, "Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born." Jadi dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris King James Version dikatakan, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber ya, dan saudara dari Yafet sang abang, begitu ya. Itu adalah terjemahan literal saya atas King James Version. Jadi dalam King James Version Yafet disebut sebagai yang tertua. Dan adakah konfirmasi untuk hal ini, saudara? Konfirmasi untuk hal ini ya, kita dapatkan di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 ya. Kejadian 11 ayat yang ke-10 ya. Dikatakan di situ, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun ya, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Nah, sekilas ini tampak tidak berhubungan, tapi ada hubungan yang begitu erat di sini, di mana dikatakan Sem melahirkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah. Ingat baik-baik ya. Sem melahirkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah. Dan 2 tahun setelah air bah itu Sem berumur berapa, saudara? Sem dikatakan berumur 100 tahun. Jadi 2 tahun setelah air bah Sem berumur 100 tahun. Nah, sedangkan ya, air bah terjadi kapan, saudara? Ya, air bah terjadi saat Nuh berumur 600 tahun. Coba kita buka dalam pasal yang ke-7, masih Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 ya, 7 ayat 11. Pada waktu Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, maka air bah datang. Jadi Nuh berumur 600 tahun waktu air bah datang. Sedangkan Nuh mulai punya anak waktu dia berumur 500 tahun ya.
Nuh mulai punya anak waktu ia berumur 500 tahun. Ya, coba kita lihat di dalam ayatnya, pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-32 ya. Kejadian 5 ayat 32, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi Nuh umur 500 tahun dia punya anak, dia mulai punya anak. Tapi anak itu jelas bukan Sem, saudara. Mengapa? Karena Sem berumur 100 tahun waktu Nuh berumur berapa? 602. Karena 2 tahun setelah air bah berarti Nuh umur 602. Dan saat itu Sem dikatakan berumur 100 tahun ya. Jadi artinya Sem lahir pada waktu Nuh berumur 502. Jadi bukan Sem yang lahir waktu Nuh berumur 500 tahun. Oke. Jadi kita lihat kemungkinan besar bukan Sem yang paling tua, tapi Yafet ya, mungkin urutannya adalah Yafet, Sem, kemudian Ham ya. Nah, jadi kita lihat kalau benar Sem yang menuliskan Kejadian pasal 10 ini ya, atau mencatatnya, dan akhirnya catatan itu jatuh ke tangan Musa dan Musa yang mengeditnya, maka kita lihat di sini Sem memberikan daftar keturunan Yafet terlebih dahulu ya, Yafet kakaknya. Dan menarik sekali bahwa semua nama yang tercatat di sini adalah anak-anak lelaki ya. Karena di pasal 10 ayat 1 dikatakan lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Nah, tentu kita tidak perlu berasumsi bahwa tidak ada anak perempuan di sana. Malah kita harus mengasumsi bahwa ada anak perempuan di sana tetapi tidak dicatat ya. Karena tidak mungkin kalau anak mereka laki semua ya, mereka tentu tidak akan bisa berkembang biak begitu ya, beranak cucu. Tapi ada banyak anak perempuan ya. Hanya saja yang dicatat di sini adalah anak lelaki. Mengapa? Ya tentu karena anak lelaki lah yang waktu itu akhirnya menjadi kepala suku masing-masing gitu ya. Baik, jadi kita lihat keturunan Yafet dulu, ayat 2 hingga ayatnya yang ke-5. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras ya. Kemudian keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa dari pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Iya. Jadi kita dapatkan di sini keturunan Yafet diberikan. Dan satu hal yang menarik dari pasal 10 ini adalah pasal 10 merupakan suatu pasal yang merupakan istilahnya tambang arkeologi yang begitu berharga bagi para ahli arkeologi hari ini. Karena apa, saudara yang kasih Tuhan? Kita dapatkan bahwa nama-nama yang terdapat dalam Kejadian pasal 10 ini begitu akurat ya. Dan memang berbagai suku bangsa telah dapat kita tarik kembali kepada nama-nama di sini ya. Dan dari studi linguistik kita dapatkan bahwa nama-nama mereka banyak yang masih terpelihara hingga hari ini dan menjadi nama tempat atau nama daerah, nama negara, nama suku di mana mereka tinggal saat ini begitu. Jadi ini merupakan hal yang luar biasa sekali saudara kasih Tuhan ya. Dan banyak para ahli arkeologi yang telah mengatakan bahwa tidak ada satupun dokumen kuno yang dapat menyaingi Kejadian pasal 10 dalam hal akurasi dan dalam hal dapat memberikan petunjuk kepada kita hari ini tentang bagaimana bangsa-bangsa pada zaman dahulu kala yang keturunannya adalah kita dan yang akhirnya sampai kepada kita hari ini, saudara kasih Tuhan. Nah, kita akan lihat ya. Nah, Yafet rupanya setelah diselidiki dari arkeologi keturunannya adalah kebanyakan bangsa Eropa. Jadi Yafet ya. Dan kata Yafet sendiri ya sebenarnya akhirnya menurun menjadi Yapeti, saudara ya. Yapeti ya. Dan orang-orang Yapeti adalah orang-orang Yunani, saudara ya. Yunani. Jadi orang Yunani seringkali menyebut diri mereka Yafeti ya. Yafati dan jadi artinya memang mungkin Yafet ya, dia pindah ke daerah sekitar Yunani di sana ya, dan dia melahirkan anak-anak begitu ya.
Dan kita melihat ada anak-anaknya di sini, ya. Ada 7 anaknya yang dicatatkan di sini, ya. Gomer, Magog, ya, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras, ya. Ini menarik-menarik semua, saudara. Gomer, ya, dikatakan di sini, ya. Gomer adalah orang, ya, yang dari namanya, kalau kita lihat dari namanya Gomer, ya, itu Anda tahu bahwa huruf G itu adalah suatu huruf yang mudah sekali berubah menjadi C, ya. Dan orang-orang Gomer ini rupanya berangkat ke arah barat, gitu ya, ke arah barat, ya. Dan diidentifikasi dengan daerah Cimmeria, ya. Anda lihat ada Cimmeria dengan Gomer, ya, itu mirip, ya. Anda harus ingat bahwa dalam perkembangan bahasa atau perpindahan bahasa, huruf hidup lebih sering berganti-ganti, ya. Sedangkan huruf mati, ya, lebih cenderung untuk tetap. Jadi Gomer, ya, ada G, ada M, ada R di situ, ya. G dapat berubah menjadi C, ya, karena kedekatan bunyi dan mereka memiliki sifat-sifat yang sama. Ini sedikit studi linguistik kita, ya. Dan C, M, dan R menjadi Cimmeria, ya. Dan salah satu juga keturunan dari Gomer adalah Jerman, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi orang-orang Jerman adalah keturunan dari Gomer di sini, ya. Jadi kita lihat itu menurut penelitian arkeologi, ya. Sedangkan kita lihat anak-anaknya Gomer siapa, saudara kasih Tuhan, ya. Ayat yang ketiga dikatakan anak-anak Gomer adalah Askenas, Rifat, dan Togarma. Nah, nama Askenas ini sangat terkenal, bahkan hingga hari ini pun masih dikenal. Orang-orang Yahudi yang mengidentifikasikan Askenas dengan Jerman, ya. Bahkan orang-orang Jerman yang adalah keturunan Yahudi disebut sebagai Yahudi Askenazi, ya. Jadi Yahudi-Yahudi yang tinggal di Jerman sering disebut sebagai Askenazi. Jadi jelas sekali bahwa Gomer memang adalah bapak leluhur dari orang-orang Jerman, ya. Dan terutama salah satunya adalah Askenas, begitu, ya. Nah, sedangkan Rifat, ya. Rifat itu apa, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, Rifat di sini Josephus, seorang sejarawan, mengidentifikasi Rifat sebagai bapak leluhur dari orang-orang Paphlagonia, ya. Dan kemungkinan juga adalah bapak leluhur dari para Karpatia, ya. Bahkan ada kemungkinan nama Eropa sendiri, ya, berasal dari kata Rifat, ya. Rifat, ya, Eropa, ya. Rifa gampang menjadi Ripa, ya, Eropa, ya. Jadi kemungkinan, ya, kata Eropa sendiri berasal dari kata Rifat di sini, ya. Sedangkan kita lihat anaknya yang lain lagi dari Gomer adalah Togarma. Dan Togarma di sini, ya, ada beberapa nama yang dihubungkan dengan Togarma. Satu adalah Jerman sendiri, ya. Togarma, ya. Anda bisa lihat kalau T-nya hilang jadi Garma jadi German, ya, German. Anda lihat, ya, Togarma, kalau T-nya hilang German, ya. Tapi Togarma juga sering dihubungkan sebagai nenek moyang dari orang-orang Armenia, ya. Dan sehingga kata Turki, negara Turki dan Turkestan, ya, juga banyak berhubungan dengan Togarma di sini, ya. Tapi yang jelas Gomer di sini kita tahu keturunannya. Nah, kita lihat lagi. Yang kedua adalah bangsa Magog, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, ini adalah anaknya yang kedua. Magog bisa berarti nama tempat Gog, ya. Dan ini kemungkinan besar berhubungan dengan Georgia, ya. Georgia, negara Georgia, daerah sekitar Laut Hitam, ya. Nah, belakangan Magog bisa diidentifikasikan dengan daerah sekitar Rusia, ya. Coba kita lihat terutama di dalam Yehezkiel, ya, Yehezkiel pasalnya yang ke-38 ayatnya yang kedua. Di dalam nubuatan akhir zaman, ya, nama-nama ini muncul kembali, yaitu apa? Magog, ya. Kemudian dua lagi anak Yafet yang lain, yaitu Tubal dan Mesek, ya. Tubal dan Mesek. Coba kita lihat Yehezkiel pasalnya yang ke-38 ayat 2, ya. 38 ayat 2, Yehezkiel, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, ya, yaitu raja agung negeri Mesek dan Tubal. Jadi Magog
Mesek dan Tubal, 3 orang anak Yafet itu berkaitan, saudara kasih Tuhan ya. Nah, dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog raja agung negeri Mesek dan Tubal ya. Dan coba kita lihat ya, ayat yang ke-6 berhubungan juga dengan anak Yafet yang lain, yaitu Gomer ya. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma. Kita masih ingat Togarma adalah salah satu anaknya Gomer ya. Jadi semua di sini masih berhubungan ya. Jadi mereka ini orang-orang yang saling berdekatan, dan Gog dan Magog ini dinyatakan oleh Tuhan sebagai tempatnya di sebelah utara Israel gitu ya. Dan karena mereka bertempat di utara Israel, sudah ditemukan bahwa kira-kira Gog dan Magog ini bersekitar daerah Rusia dan sekitarnya. Bahkan ya, Mesek dan Tubal yaitu jelas-jelas mengacu kepada Rusia. Tubal misalnya ya, di Rusia bahkan hari ini ada suatu provinsi yang namanya Tobolski, saudara, Tobolski ya. Dan itu berarti Tubal ya. Sedangkan Mesek ya, ini bahkan merupakan akar kata dari kota Moskow ya, Mesek ya. Moskow, karena Moskow dulu sebelum menjadi Moskow disebut juga Muskowi ya, Muskowi ya. Dan ini berasal dari Mesek di sini. Udah kita lihat keturunan Yafet, kita sudah dapat lacak beberapa ya. Ada yang jadi ke arah Jerman, ke arah barat sana, dan terus lagi ke sana, mungkin juga Perancis dan sebagainya ya. Ada yang ke arah utara ya, dia menjadi bangsa Rusia dan sekitarnya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Ada Madai di situ, Yawan ya, dan Tiras ya. Madai ini gampang sekali, dia menjadi bangsa Medes ya. Kita tahu ada bangsa Media Persia ya, Media jadi menjadi bangsa Media ya, dan nanti bergabung dengan bangsa Persia ya. Sedangkan Yawan ya, Yawan ini merupakan akar asal usul bapa leluhur dari Ionia ya. Yawan, Ionia ya, dan akhirnya menjadi bapa leluhur dari bangsa Yunani. Karena Yunani sendiri berasal dari Ionia. Sedangkan Tiras ya, akhirnya ya bisa dihubungkan dengan berbagai bangsa Fenisia, ada kota Tarsis dan lain sebagainya ya. Itu akhirnya adalah negara-negara kepulauan di sekitar Mediterania. Oke, saudara kasih Tuhan, jadi kita lihat di situ adalah keturunan dari Yafet. Nah, coba kita mau lihat sekarang keturunan dari Ham. Keturunan dari Ham ya. Saya bacakan ayat 6 sampai ayatnya yang ke-20 ya. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan ya. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakan Nimrod ya. Dikatakan di situ ya, Kush memperanakan Nimrod ya. Nah, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot Ir, Kala, dan Resen di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Lalu dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Heth, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgazi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi kita mendapatkan di sini satu hal yang ingin saya ajak Anda lihat ya, baik di ayat 5 maupun di ayat 20 kita dapatkan bahwa pembagian-pembagian yang dicatatkan di sini
adalah pembagian-pembagian yang diketahui oleh sang penulis untuk ujung-ujungnya nanti berakhir menjadi suatu bangsa atau suku sendiri dengan bahasa mereka sendiri dan wilayah mereka sendiri. Jadi ada pertanyaan, mengapa ada sebagian orang dikasih tahu anaknya, sebagian lagi tidak dikasih tahu, ya. Seperti di dalam keturunan Ham sendiri, ya. Keturunan Kush, ya, ada yang dicatat cucunya yaitu anak Raema, ya, Sheba dan Dedan, sementara yang lain tidak dicatat cucunya dan lain sebagainya. Ada yang sebagian dicatat, sebagian tidak dicatat. Mengapa, saudara? Ada dua hal. Yang pertama, mungkin sekali bahwa sang pencatat memang mencatat sesuai apa yang dia tahu, ya, tetapi apa yang dia tahu ini tentu juga dituntut oleh Tuhan, sehingga dia mencatatkan apa yang perlu, yaitu apa yang dia ketahui akan menjadi nenek moyang dari berbagai bangsa di muka bumi ini. Jadi ini adalah suatu tabel yang selektif, ya, selektif untuk menunjukkan penyebaran atau distribusi dari berbagai bangsa di dunia. Oke, dan kita lihat lagi di sini, ya. Kita lihat keturunan Ham dan bagaimana mereka menyebar, ya. Pertama, Ham memiliki 4 anak, Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Ya. Put tidak terlalu banyak dibahas, ya. Tetapi Kush, ya, Misraim dan Kanaan cukup banyak dibahas, ya. Nah, keturunan dari Kush, ya, di sini kita lihat disebutkan, ya, Seba, Hawila, Haptar, Raema, dan Sabteka, ya. Nah, nama-nama ini memang lebih sulit untuk dilacak daripada nama-nama keturunan Yafet, ya, tetapi bukannya mustahil, ya. Nah, kita tahu Sheba, ada bangsa Sheba, ya. Bahkan di dalam seluruh kitab Kejadian kita membaca tentang bangsa Sheba, ya, dan di dalam kitab Ayub juga kita baca ada gerombolan Sheba, ya. Dan Sheba ini akhirnya dapat diidentifikasi sebagai orang-orang yang tinggal di daerah Arab dan juga Afrika Utara, ya. Sedangkan yang lainnya, saudara yang kasih Tuhan, Hawila, ya, Sabta, ya, dan Sabteka, ya, sepertinya semua mereka ini tinggal di daerah Arabia, ya. Sedangkan Sabta, ya, itu juga merupakan cikal bakal dari suatu nama kota di Arab, ya, kota yang sangat kuno, ya, yaitu kota Sabata, ya. Ada kota Sabata daerah Arab yang kemungkinan besar didirikan atau minimal dipelopori oleh si Sabta ini, ya. Raema, saudara yang kasih Tuhan, juga sepertinya merupakan nama yang tidak asing di Arab, ya. Nah, karena dia adalah bapa dari Sheba dan Dedan, ya. Oke. Nah, kita lihat lagi, ya, bagaimana ternyata bukan hanya itu anak-anak Kush, ya, tetapi Kush juga memperankan satu anak yang paling terkenal, yaitu Nimrod, saudara kasih Tuhan, ya. Satu anak ini Nimrod, dan sepertinya Kush dengan anak-anaknya yang lain mereka bergerak ke selatan, ya. Bergerak ke selatan, ke arah Arab, ke arah Afrika Utara, ya, dan lain sebagainya. Jadi bangsa Ham lebih banyak dikenal sebagai bangsa-bangsa yang menduduki daerah Afrika dan daerah mungkin masih daerah Timur Tengah juga ada sebagian dari mereka, ya. Sedangkan Yafet tadi dikenal sebagai bangsa yang akhirnya menjadi bangsa Eropa, saudara kasih Tuhan, ya. Tapi kita lihat di sini satu anak Kush, ya, tidak mengikuti jejak keluarganya untuk pergi ke selatan, tetapi mereka tetap tinggal di daerah-daerah dekat-dekat mereka keluar dari air bah, yaitu Nimrod ini. Mengapa kita tahu dia tinggal daerah situ? Karena dari kota-kota yang dia bangun, ya. Dan Nimrod ini sangat spesial, kita perlu menghabiskan beberapa waktu untuk membahas tentang dia. Dikatakan dia adalah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi dia adalah bisa dibilang raja pertama, saudara Tuhan, ya. Nah, ini mengindikasikan kepada kita beberapa hal. Pertama, bahwa sebelum air bah mereka belum punya pemerintahan. Ini yang seperti sudah kita bahas di dalam Kejadian pasal 9, bahwa dasar atau fondasi dari pemerintahan baru Tuhan berikan ketika Tuhan mengokekan atau menjadikan suatu ketetapan tentang hukuman mati. Dan kalau hukuman mati sudah ditetapkan saudara kasih Tuhan, maka mau tidak mau harus ada pemerintah untuk mengaturnya, ya. Dan di dalam Roma kita sudah baca bahwa pemerintah adalah
hamba Tuhan untuk melaksanakan keadilan, ya. Dan sejak itu maka manusia mulai ada pemerintah. Iya, dan Nimrod ini kita dapatkan merupakan yang paling pertama, ya. Kerajaannya katanya, jadi kerajaan yang paling pertama di dunia sebenarnya adalah kerajaan terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Dan hari ini, ya, kita tahu tentang Sinear ini, gitu ya. Tanah Sinear di sini adalah daerah dekat Sumeria. Jadi daerah Sinar, dekat dengan Babilonia. Ya. Nah, coba kita lihat, ya. Nama-nama yang kota-kotanya juga nama-nama yang terkenal, Babel, ya, Erek, ya, Akkad, ya, Akadia, yaitu semua adalah nama-nama yang memang dekat dengan Babilonia di situ, ya. Kemudian Asyur juga dekat, ya. Niniwe kita kenal, kota besar yang awal sekali didirikan, Rehoboth Ir, Kala, ya, Resen, dan lain sebagainya. Jadi dia adalah pemerintah yang paling pertama, saudara kasih Tuhan, ya. Dan artinya pemerintahan yang paling pertama adalah pemerintahan Babilonia, saudara. Babilonia, ya. Nah, kita melihat ada banyak sekali kebenaran doktrinal di sini. Kita lihat bahwa rupanya pemerintahan yang paling pertama di dunia ini bukanlah pemerintahan yang pro Tuhan, gitu ya. Walaupun Tuhan yang menetapkan harus ada pemerintah untuk melaksanakan keadilan, sifat dosa yang telah merasuk ke dalam manusia semenjak manusia jatuh ke dalam dosa tidak lepas, sehingga pemerintah yang paling pertama adalah pemerintah yang menentang Allah, ya. Dan kita tahu bahwa di Babel kemudian mereka mencoba untuk mendirikan suatu menara, ya, menara Babel, ya. Dan tentunya itu atas instruksi atau atas kepemimpinan dari Nimrod ini, saudara. Jadi kita lihat Nimrod ini adalah seorang yang membangkang kepada Tuhan. Bahkan menurut sejarah, banyak catatan sejarah yang dapat dipercaya bahwa Nimrod ini sungguh adalah pemulai dari suatu agama untuk menentang Tuhan, yaitu agama Babilonia, ya. Dikatakan di ayat 9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, menurut banyak tradisi, dia ini adalah pemburu. Dia bukan pemburu dimaksudkan dia adalah pemburu ini yang biasa-biasa. Memang mungkin dia adalah pemburu yang gagah perkasa juga. Kita ingat bahwa keadaan manusia setelah air bah pastilah menghadapi iklim yang sulit, ya, yang tidak biasa, ya. Kalau kita lihat daerah Eropa sekarang, ya, banyak musim saljunya dan lain sebagainya, sehingga makanan juga sulit, saudara Tuhan. Tentu manusia pada saat itu akan sangat mengagungkan seorang yang gagah perkasa yang dapat memburu binatang untuk dijadikan makanan untuk mereka. Dan Nimrod menjadi seorang pemburu, tetapi belakangan dikatakan dia bukan memburu binatang lebih banyak, tapi dia adalah pemburu jiwa manusia, ya, karena dia menyesatkan mereka, ya. Nah, menurut catatan sejarah, ya, bukan di Alkitab tapi menurut catatan sejarah, Nimrod ini memiliki seorang istri, ya, yang bernama Semiramis, ya. Dan Nimrod beserta istrinya Semiramis inilah yang mendirikan agama Babilonia, dan mereka agama Babilonia itu merupakan agama pertama yang mencoba menggantikan penyembahan yang benar kepada Tuhan, ya. Nah, sebelum air bah tentunya sudah banyak orang yang menyimpang, yang sesat, ya, tetapi mereka sesat dan menyimpang bukan dengan cara menyembah kepada suatu agama lain, tetapi mereka sesat dengan cara tidak mau menyembah kepada Tuhan saja, ya. Seperti Kain, yang mereka berusaha untuk tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan sebagainya. Itu adalah kejahatan manusia sebelum air bah. Tetapi sesudah air bah, dimulai dari Nimrod dengan Semiramis, dengan agama Babilonia mereka, ya, mereka berusaha untuk menciptakan suatu agama tandingan, penyembahan tandingan, sehingga manusia bisa tetap menyembah, tapi bukan kepada Allah yang benar, saudara. Dan adalah suatu hal yang begitu keji, ya. Dan kita temukan dalam catatan sejarah bahwa Semiramis ini adalah wanita yang luar biasa sekali, ya. Suatu ketika menurut catatan Nimrod dibunuh oleh Sem, ya, karena dia sudah menipu banyak orang, ya. Dia menipu banyak orang dan dia membuat suatu pusat penyembahan sendiri di mana orang-orang dia dijadikan imam-imam, ya.
imam-imam, dan mereka ada pertemuan-pertemuan rahasia, ada pengakuan dosa kepada mereka, ada inisiasi ke dalam ordo mereka dan lain sebagainya. Nah, tetapi suatu ketika Nimrod mati, menurut legenda dibunuh oleh Sem, ya. Dan kita lihat ya bahwa Semiramis ya waktu itu dia banyak main laki-laki ya. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak, dan demi menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan agama yang telah dibentuk oleh Nimrod suaminya dengan dirinya sendiri, maka Semiramis membuat suatu fabel atau membuat suatu mitos bahwa Nimrod yang telah mati itu telah lahir kembali menjadi anaknya sendiri ya. Dan akhirnya agama mereka ini tersebar di mana-mana, saudara kasih Tuhan, di mana akhirnya secara ajaib katanya ya, si Semiramis bilang bahwa anaknya ini lahir secara ajaib ya. Karena apa? Nimrodnya sudah mati, saudara. Tiba-tiba Semiramis melahirkan anak. Sebenarnya itu adalah hasil perselingkuhan dia. Tetapi Semiramis mengelak dan berkata anak itu lahir secara ajaib, dan itu merupakan titisan dari Nimrod sendiri ya. Sehingga berbagai penyembahan di mana-mana, di penyembahan-penyembahan berhala, banyak yang menggambarkan seorang wanita yang duduk memangku seorang anak, saudara kasih Tuhan, yang dianggap lahir secara ajaib. Nah, saudara kasih Tuhan, nah, oleh karena itulah orang-orang Kristen sejati hari ini ya tidak suka melihat ya lukisan-lukisan yang mereka sebut sebagai Bunda Maria ya, yang sedang menggendong dalam tanda kutip bayi Yesus dengan ada halo sekitar gambar matahari di kepalanya dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebenarnya perpaduan dari penyembahan berhala dengan konsep kekristenan ya. Karena konsep kekristenan tidak pernah mengagungkan Maria di atas dari tempatnya yang sebenarnya, yaitu sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pinjam rahimnya untuk melahirkan Yesus Kristus, saudara ya. Dan Maria tidak punya hak-hak istimewa. Maria tidak punya akses istimewa kepada Yesus Kristus sebagaimana yang ingin dipercaya oleh orang Katolik, sehingga mereka banyak berdoa kepada Maria seolah-olah melalui Maria mereka bisa titip pesan kepada Yesus. Ini adalah suatu hal yang sangat sesat, saudara yang kasih Tuhan. Karena di dalam Alkitab, bahkan ketika Maria dan saudara-saudaranya ingin bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Mereka yang melaksanakan kehendak Bapakku di sorga. Merekalah ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan." Mengapa Yesus berkata demikian? Karena dia tidak ingin ada orang yang salah tanggap dan menganggap bahwa ibunya secara jasmani dan saudara-saudaranya secara kedagingan itu memiliki akses spesial kepada dia. Sama sekali tidak. Maria adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah hamba dari Yesus Kristus, saudara yang kasih Tuhan ya. Dia memang menjadi ibunya dalam pengertian rahimnya Tuhan pakai untuk melahirkan Yesus Kristus. Tetapi ketika mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyerahkan jabatan keanakannya kepada Yohanes, Rasul Yohanes, ketika dia berteriak di atas kayu salib ya. Dia berkata kepada Yohanes, "Lihat inilah ibumu," dan dia berkata kepada Maria, "Lihat inilah anakmu." Dan dengan demikian Yesus menyatakan bahwa dirinya sekarang statusnya bukan lagi anak dari Maria, tetapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia raja dari segala raja, termasuk dia rajanya Maria, dia Tuhannya Maria. Maria adalah hamba Tuhan sebagaimana yang diakui oleh Maria sendiri di dalam nyanyiannya. Nah, memang kita sebagai orang Kristen ya, kita patut meneladani Maria, kita patut untuk mengatakan dia adalah wanita yang berbahagia ya. Tetapi dia berbahagia karena dia taat kepada Tuhan ya. Bukan karena dia dengan sombongnya berusaha untuk merebut posisi Tuhan dengan cara orang banyak berdoa kepada dia atau dengan cara lain-lainnya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kita lihat itu bahwa banyak yang dilakukan orang Kristen hari ini atau yang menyebut diri orang Kristen adalah perpaduan sebenarnya antara penyembahan berhala dengan konsep-konsep Kristiani, termasuk berbagai gambar-gambar di mana ada Maria memangku seorang anak yang dengan ada gambar halo di kepalanya. Itu adalah mengambil dari tradisi-tradisi penyembahan berhala, karena dari para penyembah berhala Anda bisa kaget mereka punya gambar-gambar yang serupa, saudara ya, yang menyembah Semiramis ya, di mana anaknya dianggap sebagai titisan Nimrod dan adalah titisan dewa matahari. Karena itu ada gambar halo atau sinar-sinar di kepalanya, saudara kasih Tuhan. Jadi hati-hati, saudara, Anda perlu hati-hati dalam kehidupan kekristenan kita.
Nah, jadi kita lihat saudara yang kasih Tuhan, hal yang demikian penting ini ya, Nimrod ya, dengan agama Babilonia dia, sehingga tidak heran di dalam Wahyu ya pasal 18 dan pasal 19 ya, pasal 17, 18, 19, di situ Tuhan menggambarkan kejatuhan dari Babylon, saudara kasih Tuhan. Dan apa yang Tuhan maksud dengan Babylon di situ ya? Babylon adalah kerajaan pertama, saudara kasih Tuhan ya. Babylon adalah kerajaan pertama di bumi, dan Babylon nanti akan menjadi kerajaan terakhir di bumi sebelum kerajaan Yesus Kristus. Dan di situ di Wahyu, Babylon di situ mengacu kepada kerajaan antikristus yang akan menguasai bumi ya pada akhir zaman. Dan semua pemerintah-pemerintah di dunia ini yang tidak mengenal Allah, mulai dari Babylon pertama hingga nanti Babylon terakhir, yaitu kerajaan antikristus ya, mereka ini menentang Allah dan mereka akan dihancurkan ya, saudara Tuhan, dihancurkan. Baik. Nah, itu adalah sekilas tentang Nimrod ya, dan petualangan-petualangan dia. Kita lihat sekarang kembali ke dalam Kejadian pasal yang ke-10. Anak-anak dari Ham yang lainnya ya, selain Kush ya yang melahirkan anak-anak itu, ada juga Misraim di ayat yang ke-13 ya. Misraim di sini adalah Mesir, saudara Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani sendiri Misraim artinya Mesir ya. Dan dia memperanakan katanya banyak anak, Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasuhim, Kaftorim. Mereka inilah asal orang Filistin. Jadi kita sudah diberitahu di sini ya, mereka ini asalnya orang siapa gitu ya. Nah, anak Ham yang lain adalah Kanaan, dan Kanaan ini cukup terkenal karena dia dikutuk ya. Dan mengapa Nuh mengutuk Kanaan? Tentu bukan karena tanpa alasan, saudara, tapi mungkin sekali bahwa sejak masa mudanya pun Kanaan sudah menunjukkan sifat yang sangat menentang Tuhan, sifat yang sangat-sangat bejat ya, sehingga keturunannya pun menjadi orang-orang yang bejat ya. Karena orang-orang Kanaan terkenal sangat bejat ya di dalam penyembahan berhala mereka, bahkan mereka mengorbankan anak-anak mereka kepada Molek, kepada dewa-dewi dan lain sebagainya. Jadi mereka sungguh-sungguh sesat dan tidak mengenal Tuhan. Dan anak-anak mereka Sidon ya, ini nama-nama ini cukup terkenal karena di Alkitab banyak. Mengapa? Karena Kanaan ya tinggalnya daerah Kanaan. Jadi bersinggungan dengan orang Israel. Oleh karena itu orang Israel banyak tahu mereka. Jadi Kanaan peranakan Sidon ya, Het, kita tahu orang Het ya. Yebus adalah penduduk asli di Yerusalem katanya ya. Orang Amori ya, orang Girgazi, banyak di antara mereka berperang dengan orang Israel. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini ya, orang Sini ya, mungkin memberi nama kepada padang gurun Sin, kemudian gunung Sinai dan lain sebagainya ya. Orang Arwadi, orang Semari, orang Hamati ya. Kemudian berseraklah kaum orang Kanaan itu daerah Timur Tengah, saudara kasih Tuhan. Katakan daerahnya dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim. Jadi Sodom dan Gomora juga merupakan anak-anak dari Kanaan. Jadi menunjukkan betapa bejatnya dan cepatnya mereka menjadi bejat ya. Oke, kita lihat sekarang keturunan dari anak Nuh yang ketiga disebut di sini, yaitu Sem, saudara Tuhan ya. Jadi Sem katanya kita sudah bahas ayat 21 ya. Bapa semua anak Eber ya, dan saudara dari Yafet yang merupakan tertua, Ebed sang abang gitu ya. Saya baca ayat 22. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Diklah, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Jadi kita lihat di sini, saudara kasih Tuhan, dalam Kejadian pasalnya yang ke-10 ayat 22 dan seterusnya adalah keturunan dari Sem itu sendiri ya. Dan nama-nama ini beberapa juga sangat familiar ya. Orang-orang Elam ya sangat dikenal, baik itu di dalam kitab suci sering disebut orang Elam ya.
Baik itu juga dalam penemuan arkeologi, sering ada monumen-monumen atau peninggalan-peninggalan dulu yang menyebut mereka. Bahkan di dalam Kejadian 14 disebut Kedorlaomer, Raja Elam, saudara kasih Tuhan ya. Jadi mereka sudah jelas. Asyur juga merupakan suatu nama yang sangat terkenal ya, musuh bebuyutan Israel belakangan ya, dan menduduki daerah Niniwe dan lain sebagainya. Arpaksad, nah, ini tidak begitu dikenal nama Arpaksad ini, kecuali bahwa Arpaksad nanti adalah nenek moyang dari Abraham itu sendiri. Jadi kita lengkapkan sebentar. Sedangkan Lut ya akhirnya menjadi bapak orang-orang negara Lydia ya, yaitu suatu bangsa di daerah Asia Kecil. Bangsa Lydia ini belakangan ditaklukkan oleh bangsa Persia. Anak yang kelima adalah bangsa Aram. Bangsa Aram ini ya, Aramaik ya, ini terkenal, sangat terkenal, dan para penemu arkeologi sudah banyak tahu tentang mereka ya. Bahkan bahasa Aram ya sangat mirip dengan bahasa Ibrani ya. Dan bahasa Aram belakangan menjadi bahasa internasional. Bahkan bahasa Aram dipakai untuk menulis sebagian dari Alkitab, yaitu terutama kitab Daniel dan sebagian kitab Esra ya, sebagian kitab Daniel dan sebagian kitab Esra. Nah, sedikit diperlebar di sini adalah anak-anak Aram, Uz, Hul, Geter dan Mas ya. Uz adalah tempat kediaman Ayub. Ayub disebut sebagai orang dari Uz ya. Nah, mungkin sekitar daerah dekat Arab di situ ya. Hul, Geter dan Mas ini tidak begitu banyak diketahui ya. Sedangkan Arpaksad memperandakan Sela ya. Sela memperandakan Eber, dan Eber ini yang akhirnya menjadi nama yang cukup signifikan karena dari Eber lah berasal kata Ibrani ya. Jadi bangsa Ibrani ya akhirnya dikenal sebagai nama dari Eber, dan kemungkinan Eber ini artinya yang menyeberang. Yang menyeberang ya. Nah, jadi akhirnya nama Eber ini lestari dalam istilah Ibrani, padahal tidak semua keturunan Eber adalah orang Israel. Dia masih punya banyak anak yang lain ya. Karena Eber punya 2 orang anak ya, Pelek dan Yoktan ya. Dan Pelek sangat menarik, katanya dalam zamannya bumi terbagi. Ada beberapa penafsiran tentang hal ini ya. Satu penafsiran yang menganggap bahwa bumi pada awalnya dulu adalah satu benua yang besar, kemudian pada zaman Pelek benua-benua ini pecah dan bergerak ke tempatnya masing-masing ya. Ini bisa jadi begitu, tetapi tidak harus kita tafsirkan begitu saudara Tuhan, karena bisa saja yang dimaksud dan kemungkinan adalah ini, bahwa terbaginya bumi pada zaman Pelek adalah terbaginya mereka ketika terjadi Menara Babel ya. Jadi pada zaman Pelek lah kejadian Menara Babel itu terjadi, mungkin ketika Pelek hampir lahir ya, atau baru masih ya, ketika Pelek hampir lahir terjadi kejadian Menara Babel. Dan bumi terbagi sesuai dengan suku, bangsa dan bahasa masing-masing ya. Sedangkan Yoktan kita dapatkan di sini banyak anaknya, Almodad, Selef, Hazarmawet ya, Yera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawilah dan Yobab. Wah, ini banyak sekali ya. Ya. Ada 13 di sini yang didaftarkan ya. Dan terus terang nama-nama ini tidak banyak dikenal ya. Ada beberapa nama yang mengulang anak-anak Yafet atau anak-anak Ham, antara lain Sheba, ya, Hawila dan lain sebagainya ya. Tapi tidak banyak yang diketahui tentang anak-anak Yoktan. Karena apa? Keturunan Pelek lah yang belakangan akan menjadi sangat terkenal, yaitu karena dia menjadi bapa leluhur juga dari Abraham ya. Dan kediaman mereka dari Mesa sampai ke arah Sefar, yaitu pegunungan sebelah timur. Jadi mereka pergi ke arah timur ya. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi kita lihat Sem lebih banyak ke arah timur ya. Yafet lebih banyak ke arah utara dan barat ya, sedangkan Ham lebih banyak ke arah selatan. Sehingga kita lihat bahwa bangsa Asia lebih banyak berasal dari Sem ya. Tidak murni tentunya, banyak campuran ya. Seperti bangsa Cina bisa juga bercampur dengan keturunan Sini yang adalah keturunan dari Ham ya. Karena dari dulu bangsa Cina sering terkenal dengan istilah Sin ya. Sehingga hubungan Amerika dengan Cina disebut Sino-American atau Sino-Japan ya. Sino ya. Dan lain sebagainya ya. Jadi ada percampuran tentunya di antara mereka, tetapi secara umum orang-orang Asia berasal dari Sem ya. Orang-orang Afrika dari Ham, dan orang-orang Eropa berasal dari keturunan Yafet ya.
Nah, Indonesia sendiri yang merupakan orang-orang Asia sebenarnya yang turun terus, dan ada campuran terutama di Indonesia bagian timur ya, orang-orang yang berasal dari keturunan dari Afrika, orang-orang Ham mungkin ya. Sedangkan Amerika sendiri ya, suku-suku Indian aslinya itu adalah berasal dari Asia, di mana mereka menyeberang dari Selat Bering ya, tetapi orang-orang Amerika yang baru-baru yaitu berasal dari Eropa, jadi keturunan Yafet. Dan inilah segala katanya kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Alkitab sekali lagi memberikan informasi arkeologi yang sangat berharga dan akurat mengenai dunia saat ini, bagaimana ada berbagai bangsa dan lain sebagainya. Kita tetap bisa mempercayai Alkitab dan kita bisa melihat kebenaran di dalamnya. Sampai bertemu kembali ketika kita membahas yang lebih menarik lagi tentang Menara Babel di dalam pasalnya yang ke-11 esok, saudara yang kasih Tuhan, atau pada sesi berikutnya. Saya Dr. Stephen Einstein Leo mengundurkan diri. Selamat malam dan Maranatha.